kita semua telah sampai di malam pertama puncak Harvest. Mungkin pada lupa nih Harvest apa nih? Bang Faiz boleh kasih tahu dong. Harvest itu singkatan dari Holiday Ramadan with Various Festival, yang artinya Ramadan kita diisi oleh berbagai macam festival. Seperti kemarin ada tarik sarung, MHK, MTQ, dan lain-lain. Dan di bawahnya juga ada tuh, kokohkan hati dengan iman, taklukkan dunia dengan Al-Quran. Nah, untuk malam pertama nih, acaranya apaan sih? Untuk malam hari ini ada talk show. Tunggu. Talk show-nya sama siapa nih? Talk show sama siapa? Talk show-nya sama Ustadz Mufid, ya kebetulan sudah ada di antara kita. Oke, langsung saja kita panggilkan Ustadz Mufid. Dan wakil ketua OSIS kita. Karena ketua OSIS sedang berhalangan, dipersilakan untuk wakil ketua OSIS Muhammad Raya Noval. Oke, kita buka talk show ini dengan membaca Bismillah. Bismillah. Sambut. Ana dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para santri dan juga lasatidal fudhala, setiap tahun OSIS ya selalu mewarnai kegiatan yang menarik. Setiap tahun memiliki ide-ide cemerlang. Mungkin bisa dibilang bahwasannya acara Harvest mungkin ini pertama kali sampai menyewa panggung, meriah sedemikian rupa, ya. Semoga ini menjadi amal baik bagi para OSIS. Amin amin ya rabbal alamin. Tentu ini juga menjadi persiapan bagi para OSIS yang akan datang, yang akan dilantik pada tahun yang akan datang. Jadikanlah momen OSIS ini sebagai amalan untuk ya mengamalkan segala keilmuan yang sudah antum dapatkan di pondok ini, antum amalkan lewat organisasi OSIS ini. Karena OSIS ini adalah ajang, momen mungkin pertama kali antum diberi tanggung jawab untuk mengatur, mengontrol, dan juga mengamalkan apa yang telah antum punya selama ada di Minhajus Sahabat. Tidak berlama-lama, itu sedikit pembukaan dari Ana lempar kembali kepada panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, syukron, jazakumullah khairan atas pembukaan Ustadz Mufid. Oke, di sini kita akan bincang-bincang santai aja, kayak talk show gitu, seputar Al-Minhaj Sahabah. Oke, sebelum Ana nanya, Ustadz, apa first impression Ustadz nih, kesan pertama Ustadz melihat Harvest kayak begini nih? Ya. Pertama jujur, Ana gak nyangka ya, ketika awal-awal OSIS datang ingin mengadakan Harvest ini itu, Ana yakin kendalanya pasti banyak, betul.
Betul sekali. Tapi Masya Allah, pantang menyerah. Ya, pantang menyerah. Dari OSIS, dari mulai ketuanya sampai seluruh anggotanya pantang menyerah. Dan Ana pribadi tahu perjuangan mereka sampai mengadakan acara seperti ini, Ana tahu. Begitu banyak tuh perjuangannya. Tapi yang namanya laki-laki ya pantang menyerah. Akhirnya sampailah pada titik ini, berdirilah panggung yang Masya Allah, Ana kira ini mewah ya. Kalau bisa dibilang first impressionnya ya ternyata ya, kaget gitu, terkagumi. Ya semoga ini jadi apa namanya ya motivasi buat yang lainnya. Semoga di tahun yang akan datang bukan hanya meriah dengan apa namanya fasilitas, tapi juga dengan kegiatan-kegiatan yang bisa mengembangkan kepribadian santri. Oke. Kesan Ustadz Mufid, terima kasih atas pujiannya. Oke, kita lanjut seputar Al-Minhaj Shohabah. Ustadz, ini dulu Al-Minhaj itu apa sih? Oh, pertanyaan yang menarik. Ana yakin nggak semua atau tidak semua santri, baik dari kelas 7 ataupun dari kelas 12 nggak ada ya, udah pada pulang ya. Dari kelas 11 yang mungkin baru datang ketika kelas 10-nya, baru jadi santri baru. Mungkin di antara antum belum mengetahui secara detail Al-Minhaj itu dulunya seperti apa. Ana berkisah sedikit ya tentang Al-Minhaj. Dulu ketika anak kelas 7 SMP. Kelas 7 berarti usia berapa ya? 13 ya, 12-13 ya. Usia Ana sekarang 25, berarti kurang lebih 13 tahun atau 12 tahun yang lalu. 13 atau 12 tahun yang lalu tanah ini dibeli. Oke, dibeli. Kemudian awalnya tidak terfikir untuk menjadikan pesantren. Kalau 13-12 tahun yang lalu, ini 2000 berapa berarti? 2003. Ya kurang lebih sekitar segitulah. Artinya pesantren ini kan 2012, betul ya? Berarti selama 10 tahun itu apa sih? Dulunya tidak terfikirkan untuk menjadikan pesantren. Enggak. Maka awal ketika membeli tanah ini, itu sudah include di dalamnya saung yang sana. Ya. Dan juga di sini dulu ada saung, yang ini udah dibabat nih, saung. Dan juga kolam renang, ini semuanya sawah, ini sawah, semuanya sawah. Bahkan kalau tempatnya tempat banat yang sini, itu siang pun gelap. Karena pohon bambu itu nutupin. Jadi kalau lagi siang-siang itu memang di sana gelap. Gelap di sana. Nah, dulu itu tempat untuk penginapan dan juga kumpul-kumpul keluarga. Keluarga Al-Ustadz Mulyadi. Ketika ada acara bersama kawan-kawan dan juga keluarga kumpul di sini, bakar ikan. Ya, dan yang lain sebagainya. Kemudian mulailah kita membuat kolam renang untuk umum. Untuk umum itu berjalan sekitar beberapa tahun. Dan villa ini juga tadinya disewakan. Villa ini tempat tidurnya yang di kafe sana. Kafe sana, kafe Minhaj itu dulu tempat tidur sampai ke depan tuh, saung gitu, tertutup sampai belakang. Itu tempat tidur. Setelah kolam renang, kemudian ada hewan-hewan. Dulu itu ada apa namanya monyet, ada elang, ada biawak, ada burung, dan hewan-hewan lainnya. Jadi ketika datang ke sini bukan hanya berenang waktu itu, tapi juga lihat ya hewan-hewan ya. Lihat hewan-hewan, kemudian juga lihat suasana sekitar sini. Nah, singkatnya kenapa bisa jadi pesantren? Singkatnya ketika tahun 2012 datang salah seorang ustadz dan itu guru Ana dan rahimahullah telah meninggal tahun lalu. Beliau ini bernama Al-Ustadz Suryana. Ada yang kenal? Mungkin yang kelas 12 atau muslim mungkin kenal. Ustadz Suryana. Itu awalnya. Beliau datang ke Al-Ustadz Mulyadi ya menawarkan gimana kalau misalnya tanah ini kita jadikan pondok pesantren. Pada saat itu Al-Ustadz Mulyadi mengokehkan siap insya Allah, karena memang kan ya namanya di dunia ini cuman sementara ya, betul ya?
Makanya waktu itu Al-Ustadz Mulyadi berpikiran bahwasanya semoga tanah ini nanti bisa menjadi tempat untuk para santri menuntut ilmu, agar ketika sudah meninggal nanti pahalanya akan terus sampai. Setelah diokehkan, ternyata lah qadarullah pesantren Al-Ustadz Suryana sebelumnya terjadi sesuatu. Pada saat itu hujan-hujan tiba-tiba datang 16 orang ke sini. 16 orang. Dan itu mereka adalah as-sabiqunal awwalun. Teman-teman dekat ana, teman-teman perjuangan ana. Bahkan dulu ana itu berguru kepada mereka semuanya. Ada yang bisa bantu kan? Namanya siapa aja? Dari yang kelas 7, kelas 8. Ada yang bisa bantu kan? Ayo coba. Ustadz Iqbal, betul. Ustadz Muajid. Ustadz Ridwan Firmansyah. Ustadz Yunus, Ustadz Adit. Banyak ya? Ustadz Dusnul bukan? Ustadz Dusnul, Ustadz Supiat, Ustadz... Oke, cukup ya. Cukup. Nah, itu ketika as-sabiqun al-awwalun datang, kita terkageti karena semuanya belum siap. Antum bayangkan, tempat untuk belajar nggak ada, tempat buat tidur nggak ada sama sekali. Akhirnya apa? Kita kasarnya tuh bismillah, modal tawakal Allah udah. Kita tawakal Allah aja udah. Hujan-hujan, kita nyiapkan makan yang ada, kita siapkan waktu itu malam, dan mereka semuanya tidur di tempat yang Minhaj Cafe itu. Itu 16 orang beserta ustadz-ustadznya. Siapa ustadznya? Yang pertama itu ada Ustadz Suryana, Ustadz Atep, Ustadz Jahar, Ustadz Supardi, Ustadz Ismail. Afwan, mungkin ada yang lupa, satu orang lagi ya. Ntar dulu. Ya, sekitar segitulah. Itu tidur satu tempat di sana. Dan la qadarullah, waktu itu ikhwah, kamar mandinya tidak sebagus antum. Dulu karena memang belum siap, ketika ada yang, mohon maaf, buang air besar, itu semuanya tercium. Tempat belajar nggak ada. Semuanya kita fasilitas belum ada. Makan sehari 3 kali itu ngambil di bawah, di Kota Batu. Antum tahu pabrik sari kurma? Tahu ya? Jadi setiap hari, 1 hari 3 kali itu ngambil ke sana, makan pulang pergi. Ngambil ke sana. Itu perjuangannya Masya Allah itu. As-sabiqunal awwalun. Dan hasil didikannya, mereka-mereka ini, cintanya terhadap pondok ini Masya Allah. Itu dulu mungkin ya, takut panjang lebar. Nah itu dulu. Oke, jadi guys, ternyata pesantren ini ada bukan ujuk-ujuk cuma beli tanah langsung bikin pesantren. Ternyata di baliknya ada perjuangan-perjuangan yang bisa kita ambil pelajarannya. Jadi itu bener-bener 2 saung doang gitu awal-awal. 2 saung nggak ada lagi. Ya, itu hanya di yang di sini dan juga yang udah dibabat ini. Ini belum ada dulu. Yang di sini nih. Yang di sini. Itu hanya 2. Ya. Wait, tes. Ya. Itu hanya 2 saung. Dan setelah itu, setelah tahun 2012, mulailah pembangunan. Pembangunan, walaupun pada saat itu SPP masih secukupnya, bahkan banyak yang digratiskan. Akhirnya, sebagai ketua yayasan, yaitu Al-Ustadz Mulyadi, dana daripada bisnisnya, dari Sari Kurma Al Jazeera itu, pure semuanya untuk pesantren. Sehingga Alhamdulillah sekarang bisa berkembang. Yang tadinya ada 16-17 orang dengan anak, sekarang Alhamdulillah 1000 ya. Banin Banat 1000. Dan Alhamdulillah nanti di pertanyaan selanjutnya mungkin ada. Ustadz, kalau boleh tahu, dalam kurun waktu 10 tahun mungkin, kurang lebih 10 tahun ya Ustadz, kok bisa sih Minhaj berkembang secepat ini? Insya Allah. Pertanyaan yang bagus ya. Pertama, Al-Minhaj dibangun yang Alhamdulillah. Jadi itu bukan hanya pertanyaan ya, tapi pernyataan ya, kok bisa gitu secepat ini.
Dan hal itu juga banyak ditanyakan oleh al-asatidzah di luar sana. Banyak pondok pesantren yang sudah berdiri bahkan dari tahun sebelum 2010. Ya, ada yang santrinya masih di bawah 500, 200, 600. Al-Minhaj alhamdulillah berkembang pesat sampai pada saat ini sudah 1000. Kok bisa? Pertama, doa ya. Doa, tujuan didirikan pesantren ini, kemudian juga berkat para asatidzah, manajemen yang selalu memikirkan. Jadi tim manajemen itu ada 4 ya. Bukan 4 orang, tapi 4 sistem yang dijalankan. Yang pertama adalah planning, direncanakan semua kegiatan yang ada, baik jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, direncanakan semuanya secara baik-baik, secara matang. Kemudian organizing, ya, dikelompokkan, dan ini juga penting bagi antum semuanya untuk mencontoh. Ini ada tim sebagai kesantrian, SOP-nya seperti ini. Ini ada guru, SOP-nya seperti ini. Ini ada musyrif, sepertinya SOP-nya seperti ini. Kemudian juga actuating atau actionnya di lapangan seperti apa, job desk-nya. Yang terakhir adalah controlling atau evaluating ya. Dikontrol, di manage, apakah yang direncanakan sudah berjalan atau belum, ya kan? Dan juga selain itu kita juga kenapa berkembang secara cepat, tergabung dengan organisasi Puldapi. Antum tahu ya? Puldapi? Ada yang tahu Puldapi? Itu Masya Allah, Puldapi itu di dalamnya terdiri dari kurang lebih 100 pesantren. Al-Irsyad, Andalus, apalagi Albina, banyak ya pesantren-pesantren yang tergabung di dalamnya. Dan juga kegiatan di sana banyak untuk menyiarkan pesantren-pesantren sunnah ini. Sehingga alhamdulillah berkembang pesat, bukan hanya kita saja, akan tetapi sekarang ini alhamdulillah pesantren-pesantren sunnah mulai berkembang. Karena mulai tersadarkan begitu pentingnya pendidikan, boarding school. Pendidikan di zaman sekarang penting banget, untuk pesantren itu sangat penting. Ya, mungkin itu. Masya Allah banget, 10 tahun udah bisa ngasilin 1000 santri, yang insya Allah santri yang semuanya berprestasi. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ustaz, kalau boleh tahu dan kalau boleh dijelaskan, moto Al-Minhaj itu kan Robbani, intelek mandiri. Kalau motonya mulia dengan ya, manhaj salaf. Nah itu visi misi ya. Visi misinya ya, iya. Visi misinya Robbani, intelek mandiri. Iya. Kalau dari visi itu kan kita itu menjadi lembaga yang profesional, ya, dalam mengkader generasi yang apa? Yang apa? Robbani, intelek, mandiri. Ikhwah semuanya, santri-santri, Robbani ini bukan sembarang Robbani. Perintah Robbani ini memang didasarkan daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Di surat apa? Surat apa? Al-Imran ya. Kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kalian itu Robbani. Jadi ternyata Robbani itu bukan hanya perintah kepada santri, bukan hanya kepada santri saja, tapi semua muslim perlu memiliki karakter yang Robbani. Robbani itu apa? Kalau di dalam ayat ini, ketika dia belajar, dia amalkan ilmunya. Mafhum? Antum belajar, kemudian antum amalkan ilmunya. Pertanyaannya, apakah setelah antum mengamalkan ilmunya, berhenti antum menuntut ilmu? Berhenti gak? Enggak. Ketika antum belajar, kemudian mengamalkan ilmu antum, maka ketika itu pula antum wajib mengupgrade terus diri antum. Karena ilmu Allah itu luas. Intelek ya, supaya antum itu melek ya. Dari segi semuanya, semua hal. Baik dari agama, digital, semuanya. Mandiri. Ya antum ini udah mandiri. Antum ditinggal orang tua. Antum bisa di sini makan sendiri.
Ya gak? Ngambil ke dapur. Mandiri bukan itu? Mandiri itu. Ngangkat galon. Ya. Terus apa lagi? Nyuci piring. Itu mandiri semua tuh. Baik, itu mungkin. Ustadz, apa benar dulu Ustadz di sini sebagai pernah jadi musyrif? Ya, betul. Dan antum salah satu muridnya. Jadi dulu waktu anak 3 tahun setelah 3 tahun di Libya itu, anak menginginkan ya, anak ingin sekali jadi musyrif. Kenapa? Ternyata kalau menurut anak sekarang posisinya guru nih ya, bukan musyrif. Kalau menurut anak, orang yang tapi kita nggak usah bandingkan. Ini menurut anak aja. Jangan dipakai dalil untuk yang lain, nggak boleh. Kalau menurut anak pribadi, dan anak ngomong di sini sebagai guru, musyrif lah yang bisa merubah karakter ya, bisa mendidik karakter dari yang tadinya kosong atau dari yang tadinya putih menjadi terwarnai. Artinya apa? Musyrif adalah aktor penting dalam pendidikan karakter tuh musyrif. Ketika musyrifnya memiliki aturan yang baik, menjadi kuduah yang baik, maka santrinya pun akan baik. Dan anak ya dulu itu kalau agak boleh terbuka sedikit, anak itu sebelum benar-benar punya anak ingin coba dulu mendidik anak orang. Dan alhamdulillah perjuangannya awal-awal memang Masya Allah berat. Tapi setelah terdidik, berbulan-bulan terdidik, itu nikmatnya bukan main. Bahkan anak pernah waktu itu malam-malam meneteskan air mata ya, karena anak-anak didik anaknya Masya Allah. Dengan segala ya Masya Allah lah mereka ini. Mungkin boleh berdiri yang pernah di tabuk 1 dulu. Siapa aja? Coba berdiri. Anak pengen lihat. Yang tabuk 1 berdiri coba. Anak pengen lihat. Mana? Coba berdiri. Coba berdiri. Nah, berdiri. Coba anak tabuk 1. Raya berdiri. Tabuk 1. Masya Allah. Siapa lagi nih? Mana? Ada Raya, Umam, Kemal, Ali Sehan, Navero, Zalfa. Siapa lagi? Ya, Masya Allah nih. Mereka ini kan ya. Salah ya? Ya Raya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sekarang sudah besar ya. Mungkin keilmuannya juga mereka ini sudah jauh lebih besar ya daripada gurunya. Ya itu mungkin. Amin. Halo guys, FYI nih, for your information aja, Ana di sini salah satu murid didiknya Ustadz Mufid, dan juga yang kalian ketahui, yang udah kalian kenali, ketua OSIS kita Muhammad Khairul Umam juga salah satu dari murid didiknya Ustadz Mufid. Dan di sana yang di pojok sana ada Akh Alif, anak didiknya Ustadz Mufid, yang Ustadz Mufid pernah ajarkan bahasa Arab, yang sekarang kalian bisa ketahui sendiri ilmu bahasa Arabnya. Jadi banyak sekali jasa Ustadz Mufid yang masih belum bisa, yang belum bisa kita balas jasanya. Oke, Ustadz, lanjut ke pertanyaan lain. Ya. Kok namanya Minhajus Sahabah, Ustadz? Ya. Banyak ini ya, Syukur. Dulu sebelum Minhajus Sahabah, nama pondok pesantrennya adalah Pondok Pesantren Khairul Ummah. Bukan Khairul Ummah ya, Khairul Ummah dulu. Dulu Khairul Ummah dulu. Kemudian setelah itu diganti ya. Kalau tidak salah dulu yang ikut rapat dalam mengganti ini diantaranya adalah, kalau tidak salah ya, ada Ustadz Yusuf Harun, Ustadz Yazid, Ustadz
Mulyadi dan juga Ustadz Atep, Ustadz Suryana. Itu yang merubah yang tadinya khairul ummah menjadi minhajus sahabah, yang alhamdulillah sekarang sudah tersebar namanya di Indonesia. Alhamdulillah. Oke, Ustaz. Asal usulnya kenapa dinamainya minhajus sahabah? Ya, harapannya sesuai dengan artinya ya, mengikuti jejaknya para sahabat. Yang dimana keutamaan para sahabat ini kan banyak ya. Betul ya? Kita harapannya didikan pondok pesantren ini bisa melahirkan generasi yang mengikuti jejaknya para sahabat. Nggak kerasa waktu udah lewat dari 40 menit. Sekarang ada sesi terakhir buat santri yang ingin tanya jawab seputar Al-Minhaj. Bisa ditanyakan kepada Ustadz Mufid. Yang mau bertanya silakan angkat tangan. Dari kelas 7 mungkin ada yang ingin bertanya. Nah, sambil mikir bertanya ya, Ana jelaskan sedikit tentang Al-Minhaj. Al-Minhaj tanahnya bukan hanya di sini ya. Yang pertama di sini, kemudian yang kedua itu ada di Ciconggang, kurang lebih 10 menit dari sini, 9 menit dari sini kurang lebih. Itu dengan luas tanah 19.600, hampir 2 hektar. Yang tadinya kita akan jadikan Minhaj 2 itu di sana, di Ciconggang. Cuman qadarullah karena tanahnya itu ya, banyak turun naik ya, sehingga butuh di bulldozer dan sebagainya, itu membutuhkan dana yang sangat banyak sekali. Alhamdulillah kita juga sudah membeli tanah yang ada di arah, kalau antum ke Citiis ke kiri, ini ke kanan ya, 7 menit dari sini, perapatan Ciapus ke kiri. Itu dengan tanah 3,4 ya, 3,4 hektar. Kalau di sini itu 2 sekian hektar kalau nggak salah. Jadi di sana jauh lebih luas. Jauh lebih luas. Ya mungkin nanti sekarang ini lagi dibangun ya. Nanti kalau antum ada waktu kosong, nanti setelah lebaran ya, lebaran Ramadan ya, setelah lebaran, antum bisa kalau libur hari Minggu, antum coba ajak musyrifnya untuk Ustaz, boleh gak kita lihat-lihat ke tanah Minhaj 2 yang insya Allah tahun 2025 itu harapannya sudah bisa dipakai. Tahun 2025. Ya itu, mungkin ada pertanyaan dari santri-santri. Mungkin bagi santri yang ingin menanyakan, silakan angkat tangan dan berdiri. Iya, boleh. Kalau boleh tahu nanti Minhaj 2 itu bakal apa nih? Buat apa? Iya. Sebelum ke sana, kenapa kita bangun Minhaj 2? Mungkin itu jadi pertanyaan juga ya. Kenapa kita sampai bangun Minhaj 2? Karena alhamdulillah setiap tahunnya Al-Minhaj itu pendaftarnya banyak, alhamdulillah. Harapan daripada Yayasan Pondok Pesantren Minhajus Sahabah tidak menolak santri yang daftar. Itu harapan awalnya. Karena ketika orang datang ke sini mendaftarkan anaknya, berarti kan dia ingin kebaikan kan? Dia ingin menjadikan anaknya itu terdidik dengan baik. Insya Allah gitu kan. Harapannya itu. Jadi kita buka Minhaj 2 agar nanti santri pesantren atau pondok pesantren Minhajus Sahabah itu jumlah totalnya bisa 2.000 harapannya. Dan ada 2 wacana. Yang pertama, kita memisahkan antara banin dan banat. Ada kemungkinan di sini banin atau di sana banat atau kebalikannya. Itu wacana yang pertama. Wacana yang kedua adalah SMP dan juga
SMA. Mungkin di sini SMP, di sana SMA. Mungkin di sana SMP, di sini SMA. Kalau misalnya itu terjadi, maka ini di-cut. Jadi lapangan ini nanti untuk Banat. Ya, lapangan ini untuk Banat dan akan membuat gedung yang lebih besar lagi yang tepatnya di sana. Di yang tempat antum biasa main voli, itu akan dibikin secara besar ya, besar, gedung serbaguna. Di sana nanti ada futsal, ada basket, ada badminton, tenis meja dan juga gym ya. Jadi kalian nih, bagi mau yang ngerasain, bagi terutama buat anak SMP, silakan dilanjutkan jenjangnya di Al-Minhaj. Jadi guys, ternyata membangun pesantren gak semudah yang kita pikirkan, gak segampang yang kita lihat. Ternyata di baliknya ada perjuangan. Dan lihat sekarang Al-Minhajus Shohabah telah menjadi pesantren, mungkin pesantren yang bisa dibilang besar dan berkembang dengan cepat. Kembali ke pertanyaan, mungkin dari kelas 11 ada yang ingin menanyakan seputar fakta Al-Minhajus Shohabah. Kalau kelas 7, kelas 8, kelas 9, kelas 10. Mau nanya malu ada lampu ya. Ini nanya. Ya, ntar satu. Ya, kelarin gitu, kelarin. Mungkin pada malu kali ya melihat lampu-lampu gini. Oke, karena waktu. Oh, ada yang ingin menanyakan? Silakan. Diperkenalkan dulu namanya, dari kelas berapa, dari kamar apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Faza dari kelas 11. Kakak Faibah 2 ingin menanyakan untuk kedepannya ini lapangan ikan kolam ikan ini ingin jadi apa ya, Sir? Kolam ikan ya. Apa ya? Belum terfikirkan sebenarnya. Mau dijadikan apa? Intinya kalau yang ini kan nanti diratakan ya. Yang ini nanti diratakan. Kalau yang di kolam itu apakah akan digunakan kolam pada umumnya ataukah yang lainnya belum terfikirkan. Belum terfikirkan. Karena PR kita masih banyak. PR kita masih banyak. Di antaranya ada pembangunan yang lagi kita kejar itu di masjid sekarang. Harapannya nanti setelah lebaran ya bisa selesai. Kemudian kalau setelah itu selesai, yang lain-lain direnov, khususnya ini lapangan ini. Ini jadi PR ya. Kita ingin tutup biar nggak masuk angin ya, dan air dikit-dikit nggak apa-apa lah, sehat. Biar nggak masuk angin ya. Karena kalau main badminton kena angin ya, betul ya? Kena angin. Juga main tenis meja, main pingpong kena angin juga. Harapannya itu, biar nanti mainnya bisa enak. Dan juga Ana lihat nih skill santri ini hebat-hebat ya. Dari voli, basket, futsal, badminton, tinggal dilatih mentalnya aja keluar. Biasanya kalau di sini hebat, di luar belum tuh. Nah itu mental yang main tuh. Baik itu mungkin. Udah kerasa, Alhamdulillah. Silakan Ustaz untuk mengenalkan Bang. Gimana? Oh ya, tapi sebelum itu, Ana sedikit
menasehati antum ya sebelum ana meninggalkan panggung ini. Mungkin 2 menit, 3 menit, sebentar aja. Antum lihat pondok pesantren ini berkembang cepat seperti yang tadi bilang. Betul? Antum setuju gak? Pertanyaan besarnya adalah ketika pondok pesantren ini berkembang pesat, akan tetapi santrinya justru laqadarullah kebalikannya. Bukan berkembang, akan tetapi menurun dari bahasa Arabnya misalnya. Laqadarullah, naudzubillah gitu ya. Kemudian dari bahasa Arab, kepribadiannya, gua elunya, dan apa lagi? Banyak hal. Kira-kira ini malu atau enggak? Jadi PR besar gak? Nah ini PR besar OSIS. Ya, jadi harapan ana Harvest ini bisa membuat gebrakan baru bagi para santrinya agar tujuan visi misi Al-Minhaj ini bisa terwujud. Terima kasih banyak atas waktunya bagi para santri dan juga OSIS yang Masya Allah, semoga antum semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas kegiatan ini, kegiatan yang menarik ini, dan ana mendoakan kepada diri anak pribadi dan juga antum semuanya, semoga ilmu antum bisa berkembang dan juga bermanfaat bagi umat Islam. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, misalnya engkau Cik. Oke, semuanya makasih udah mau ngikutin kita selama ini, selama berapa menit? Ya, ada 50 menit lah. Ada 50 menit ya, 50 menit saya nggak ngomong apa-apa. Nggak apa sih. Padahal di kamar udah mau nanya banyak, Is. Hah? Tapi Ya udahlah, qadarullah kan ada trouble sedikit. Tapi nggak apa lah, it's not a big deal. jadi gitu aja, awal mula Minha tuh awalnya masih 2 saung, tiba-tiba jadi indoor gini, Masya Allah kan ya, masjidnya besar, asramanya Masya Allah. Masya Allah. Jadi itu aja. Ya. Oke, udah jam 10 lewat nih. Udah waktu istirahat malam, jadi alhamdulillah acara ini kita selesaikan dengan lancar, walau ada sedikit masalah tapi nggak apa-apa. Kita akhiri acara ini dengan doa kafaratul majlis. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa ya sampahnya ya, jangan lupa ya. Oke, sekian dari kami. Assalam. Oh, belum. Lupa. Maaf. Info buat kalian semua, kami bakal bagi-bagi kupon door prize yang akan diadakan di hari Jumat. Untuk keluar diharapkan jangan rame-rame, satu-satu ya. Yang tertib. Yang tertib. Mohon kondusif.